Ya, boleh dibilang 80% itu adalah lawan Prabowo waktu 2019. Nah, ini yang menarik. Oh, menarik ya. Menarik. Dan ini akan nggak terjadi miskomunikasi nanti. Oh tidak, saya juga tanya kenapa pindah menjadi ya dulu awak lah menyumbang awak lah pakai plastik aswe, nyumbang piti segala macam, kironya nyo Kak Jokowi Jo gitu misalnya. Ini itu jadi masalah bagi masyarakat Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol pintar bareng toat. Ngopi toat. Sore ini hadir dengan topik terpanas bersama koordinator ya. Ya, Koordinator relawan Anies. Banyak orang mengatakan Sumatera Barat itu nggak perlu direlawanin, dikampanyein lagi Anies Baswedan. Karena itu sudah pasti menang katanya. Saya rasa sebagai orang yang paham juga dikit-dikit dengan popularitas dan elektabilitas, terlalu pagi menyimpulkan sebuah asumsi itu kalau Anies dikatakan sudah menang di Sumbar. Nah, ini kita akan menguliti Pak Koordinator Relawan Anies ini bernama Muhammad Zuhizul. Saya tidak nyangka juga dia mau jadi Koordinator Relawan Anies. Karena saya tahu pasti dia termasuk orang yang punya pandangan terkait dengan popularitas dan elektabilitas. Mungkin karena titisan akal sehat ya. Akal sehat ini. Mungkin dia itu muncullah dia menampakkan diri bahwa dia menjadi koordinator relawan Anies di Sumatera Barat. Mete Zuhizul, mengapa Anies harus direlawanin kali di Sumatera Barat ini? Wah, ini berat. Ya. Saya kira sangat banyak muncul relawan Anies ini, tapi dengan kemunculan Mete Zuhizul sebagai relawan Anies Sumatera Barat, saya ini menjadi bertanya ini, apakah Anies akan kalah di Sumatera Barat atau akan menang? Gitu? Ya, makasih Bro Toat. Ini host yang luar biasa, senang bisa diskusi dengan Bro Toat. Karena pemimpin itu adalah representasi dari masyarakatnya. Nah itu yang terjadi, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat Indonesia itu belum semuanya tercerdaskan dalam politik. Jadi masih banyak kelompok-kelompok di seluruh Indonesia itu mungkin dari segi pendidikan yang tidak melek politik, pragmatisme karena ekonomi. Nah ini dan orang-orang cerdas. Nah alhamdulillah mungkin di beberapa kota yang ada di Sumatera Barat ini mungkin kecerdasan orang yang medsos, yang dia melek dengan medsos, dia tahu perkembangan terkini, mungkin kita bisa yakini Anies mungkin langsung klik dengan hatinya. Tapi tidak begitu dengan masyarakat yang berada di perkampungan, di jorong-jorong, di nagari-nagari itu tidak semua juga tahu tentang who is Anies gitu. Nah ini sebetulnya pentingnya relawan yang ketika kita lihat dari beberapa hasil survei, terlepaslah survei itu kita mau setuju atau tidak, tapi kita ambil aja manfaatnya karena ada 12-18% itu swing voter, Bro Toat. Nah swing voter inilah orang-orang yang ketika dia menentukan pilihan, dia bisa berpindah ke pilihan lain, tergantung siapa yang mendekati mereka, siapa yang menyampaikan visi misi Anies, siapa yang menyampaikan visi misi dari capres-capres lain. Nah, disinilah pentingnya relawan. Itu kira-kira. Ya, tapi kalau kita lihat, saya sudah berapa kali ke pemilih-pemilih akar rumput ya, yang berbicara itu ketika kita bicara Anies, siapa presiden 2024, mereka spontan aja menjawab Anies. Padahal Anies ini kan masih
belum jelas mau jadi capres dia atau tidak, saya juga tidak tahu gitu kan. Karena ini konstelasinya itu biarlah elit Jakarta yang berurusan. Nah, ketika Mete Zurizul ini muncul sebagai koordinator relawan Anies Sumatera Barat, saya jadi bertanya-tanya, ini serius Anies ini akan maju ini kayaknya. Karena tidak mungkin seorang Zurizul kan mengambil apa namanya itu, kalau istilah orang Minang mah ngapi daun kunyi, kalau ketika yang dipegangnya ini adalah halusinasi. Ya, dan itu terbukti di Pilgub. Nah, dulu masih ragu-ragu orang antara Buya Maheldi atau ada Pak Riza Palevi atau siapapun itu. Nah, Zurizul menetapkan pilihan menjadi koordinator relawan Buya Maheldi. Kenapa? Karena Sumatera Barat ini, Bro Toat, itu masyarakatnya pertama cerdas, melek politik, dan yang kedua religius. Nah, kenapa tadi banyak ditanya ke masyarakat Anies? Karena mungkin menurut mereka, dan saya meyakini juga, Anies adalah sosok pemimpin, calon pemimpin, yang kalau kita bandingkan dengan calon lainnya yang paling religius. Nah, itulah yang membuat masyarakat Sumatera Barat klik di hatinya, kenapa mereka menetapkan pilihan kepada Anies. Ngopi Toat sore ini adalah kelanjutan Ngopi Toat sore kemarin. Kemarin kita bicara dengan Ketua Bapilunya Partai Gerindra, Pak Hidayat, mengatakan bahwa itu versinya Prabowo. Sekarang hari ini kita juga berbicara dengan koordinator relawan Anies Sumatera Barat, Muhammad Zurizul. Ini dalam rangka supaya Ngopi Toat jangan dianggap sudah dipegang oleh calon lain, satu calon atau gimana. Mungkin setelah ini kita juga akan mencari koordinator atau pendukung aliran garis keras dari Ganjar misalnya. Nah, ini keseimbangan sebenarnya. Menarik tadi Mete Zurizul ini tampil sebagai koordinator relawan. Saya juga melihat rekam jejaknya di waktu Pilgub 2020 kemarin. Dan itu pilihannya tepat dan menang. Sehingga dia menjadi gubernurnya Malam Sumatera Barat. Kata saya, bukan kata yang lain ya. Nah, selain religius tadi, Mete, apakah nggak ada nilai jual lain dari Anies? Saya kira Anies belum berpengalaman untuk masuk dalam rimba politiknya Sumatera Barat. Dan saya yakin Anies tidak akan tahu bagaimana pedisnya berpolitik di Sumatera Barat ini. Karena duit banyak pun belum tentu menang di Sumatera Barat ini. Itu dia, benar. Mete datang ke Tommy hari ini, ya setuju pilih Mete. Tapi besok saya datang, saya pula didukungnya katanya. Nah, ini gimana cara memaintainnya nanti? Ya, ini kita memang pengalaman dengan itu. Sangat pengalaman sekali. Bahkan ketika diberikan bantuan pun, kita lihat dari sejarah Pilpres 2019. Berapa banyak sembako segala macam. Nah, itulah Minangkabau, itulah Sumatera Barat. Jadi Tarimo kepeng tolak amplopnya biar ya. Buang tidak amplopnya, semua. kepeng. Tapi tidak semua. Ada orang sebagian besar orang Sumatera Barat ini kalau kita lihat nyo ndak pandandam dah betul. Tapi nyo ndak palupo. Nah, itulah Sumatera Barat. Nyo ndak pendandam, tapi nyo ndak palupo. Nah, hal-hal yang begitu yang sulit merubah persepsi masyarakat Minang. Dan pendukung Anies ini bukan hanya cuman di Sumatera Barat. Ingat bahwa ada 3 kali lipat sampai 4 kali lipat warga Sumatera Barat menyebar di seluruh provinsi. Jadi mereka biasanya ketika di ranah mereka melihat banyak yang mendukung Anies, nah itu menyebar ke orang-orang Minang yang merantau di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Nah, jadi kita lihat, apalagi sekarang Anies juga banyak dikelilingi oleh tokoh-tokoh Minang, termasuk juga Bapak Yusuf Kalla yang semando orang Minang. Nah, artinya ini kita meyakini Anies akan mendulang suara besar di Sumatera Barat. Itu kita yakini. Nah, walaupun misalnya pragmatisme segala macam itu pasti akan terjadi, ya pasti akan terjadi. Tapi tetap Mete sebagai relawan saya kasih tip.
harus kerja keras, harus bakar uang untuk memenangkan Anies di Sumatera Barat. Karena 2019 itu Sumatera Barat adalah Prabowo punya. Ya, benar. Itu Merubah mindset dari Prabowo ke Anies itu butuh finansial yang besar tuh Mete. betul. Tidak bisa asal cuap-cuap aja. Ya, benar. Tapi kami akan menjelaskan kepada masyarakat why you choose Anies. Yes, yes. Kenapa pilih Anies? Nah, kita tidak membandingkan Anies dengan si A, si B, si C dan memang orang Sumatera Barat juga tahu apa yang dilakukan oleh Anies. Tadi disampaikan belum ada pengalaman dengan bagaimana di Sumatera Barat ini. Tapi hati orang Sumatera Barat itu sulit ketika dia diberikan informasi yang clear tentang Anies. Tapi kalau ini tidak disampaikan ke simpul-simpul jaringan yang ada di Sumatera Barat, apa yang Bro Toat tadi sampaikan bisa terjadi. Nah, inilah perannya dari relawan itu tadi. Nah, jika kita berandai-andai nih, saya perlu analisa Mete sebagai koordinator relawan nih. Berandai-andai 3 pasang ini oke sampai pendaftaran. Lalu, apakah suara Anies itu seperti langit dengan bumi enggak? Seperti yang dihasilkan oleh Prabowo 2019 dulu. Ya, kalau relawan, mak-mak dan semua yang kita bangun simpul-simpul yang hari ini kita sudah masuk ke simpul-simpul relawan, kita meyakini bahwa aksesibilitas penerimaan Anies itu sangat besar di Sumatera Barat. Nah, tinggal lagi bagaimana ini kan seluruh relawan atau pendukung-pendukung kan juga mempengaruhi masyarakat. Nah, cuman kelebihannya masyarakat ini ketika tingkat kecerdasan orang Minangkabau itu diakui. Tapi ketika hanya satu pihak menginformasikan, nah tentu mereka memilih yang satu pihak. Nah, makanya di sini peran relawan itu ya menjelaskan tentang siapa Anies, apa beda dia, kelebihan dia dengan calon lain, apa yang akan membawa Indonesia ke depan seperti apa, sejarahnya Anies itu apa, bahwa orang tuanya pahlawan, itu harus dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan apa saja yang dibuatnya, pendidikannya seperti apa. Karena orang Sumatera Barat itu masih ya, kenapa Pak Amin Rais dulu ada di hati masyarakat, karena dia melihat religius, dia seorang profesor, sama dengan Anies sekarang. Nah, itu sangat dekat di hati masyarakat Minangkabau. Nah, mudah-mudahan dengan sosok Anies ini yang boleh dikatakan berada, dia bukan orang kiri, bukan orang kanan, tapi dia orang tengah yang paling pas untuk Indonesia hari ini, menghindari perpecahan Indonesia, dan orang Minang sampai ke situ berpikir bahwa inilah yang akan bagus membawa Indonesia ke depan. Nah, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Minangkabau ini, pikiran Minangkabau itu yang membawa Indonesia itu. Sebegitu kuatnya Mete dengan sosok Anies Baswedan ini di Sumatera Barat. Tapi sorry ya, belum nendang itu di semua survei-survei. Anies Baswedan masih nomor 3 di bawah Ganjar, di bawah Prabowo, kadang di bawah Prabowo, bawah Ganjar. Nah, sekarang kan mematri 3 besar, nomor 3 itu. Ya, ya. Apakah ini tidak menjadi beban bagi Mete sebagai ketua koordinator relawan Anies ini? Sama. Dulu Pilgub juga Buya Maeldi selalu nomor 3. Nah, biasanya memang orang-orang yang karena orang-orang yang dari segi finansial sedikit, dari segi apapun sedikit, selalu ditempatkan di survei itu selalu kalah. Tapi tidak apa-apa. Kemarin Ngopi Toat dengan ketua Bapilunya Demokrat mengklaim Prabowo masih menang di Sumbar. Ya. Nah, hari ini dengan koordinator relawan Anies Sumatera Barat, Anies menang telak dari Prabowo. Benar tuh? Itu mungkin karena belum diputuskan siapa ketua relawan Anies di Sumbar, itu aja. Enggak, Mete menganggap Anies pilpresnya besok misalnya menang telak dari Prabowo atau gimana? Oh, jelas. Kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk. Enggak beda-beda tipis. Hah? Enggak beda-beda tipis. Oh, target kita lebih. Target kita lebih. Tergantung bagaimana karena penerimaan masyarakat itu yang penting dulu. Siapapun calon presiden, yang paling utama itu penerimaan masyarakat. Nah, setelah penerimaan masyarakat ada,
itu tinggal hanya sekali lagi kita sampaikan, meyakinkan mereka, dan seolah Anies akan leading di Sumbar. Saya kita yakin kalau ikut alur, apalagi ketua relawannya Zurizul kan? ya, kalau ikut alurnya Pak Zurizul ini, saya kira sangat mudah sekali meraih suara pemilih Sumatera Barat. Kalau cara seperti itu aja, hanya dengan religius dan kesemarannya. Sementara Anies sendiri untuk Sumatera Barat apa sih cawe-cawenya? Nah, itu penting, itu penting. Tapi begini, orang Sumatera Barat itu tidak bodoh. Atau karena Pak Prabowo pindah ke pemerintahan enggak? Oh bukan, ini juga karena orang Minang ini kan ada, apalagi di Jakarta itu banyak. Ya mereka tahu. Ini sapor informasi dari rantau ke ranah ini. Itu juga mempengaruhi. Karena di sekitar orang Anies itu banyak perantau-perantau Minang. Ya. Bahwa sekarang media sosial pun sudah sampai Anies waktu di Jakarta itu hebat itu. Ya, karena tidak bisa juga ukuran dari pemimpin itu dia hanya religius, cerdas, tapi tidak berbuat, itu juga tidak disukai oleh masyarakat, termasuk Minangkabau sendiri, ya. Nah, kenapa misalnya dikatakan Buya Maheldi itu menang di Sumatera Barat, bukan hanya karena dia religius, dia cerdas, tapi memang kelihatan hasil kerja beliau itu, salah satu contohnya Pantai Padang. Ya, orang datang dari seluruh kabupaten kota melihat hasil karya dia. Nah, itu membuat semasa beliau itu menjadi wali kota ada hasil karya. Jejak digital itu kalau istilahnya jejak karya. Itu penting, betul. Karena tidak mungkin juga bangsa sebesar ini diberikan kepada orang yang tidak tepat. Pemilih Sumatera Barat itu ibarat rimbo, ente. Ya. Kalau nak pandai wak dimakan rimbo. Kalau pandai wak jadi raja rimbo. Ya. Nah, Anies dengan relawannya, koordinatornya Muhammad Zurizul akan mengalah telakkan Prabowo atau Ganjar. Ini sangat besar sekali. Berat. Nah, ini kan bukan kerja-kerja seorang relawan saja. Relawan Anies itu ada 37. Bahwa partai politik juga, Partai Nasdem, Partai PKS dengan jaringan sampai ke Nagari, Partai Demokrat, yang paling PKS. Kita relawan ini kan mensupport, ya, mensupport bagi orang-orang yang bukan Demokrat, orang-orang yang bukan PKS, orang-orang yang bukan itu, kita masuk di jaringan itu, ya. Jadi harus tetap tidak bisa overconfident mengatakan bahwa kita bisa memenangkan telak Anies di Sumatera Barat, tapi kita meyakini, kita turun ke daerah-daerah, kita turun ke masyarakat, menyampaikan visi misi Anies. Tidak bisa diklaim bahwa hari ini Anies akan menang di Sumatera Barat, itu juga tidak bisa. Tapi kita akan berusaha mewujudkan itu menjadi panggilan sejarah, menjadi catatan bahwa di masa kampanye 2024 Anies mempunyai suara yang paling tinggi di Sumatera Barat. Dan insya Allah kalau dia menang, itu akan terkenang bagi Anies untuk membangun Sumatera Barat. Nah, itu intinya. Ini ya mantap. Ini suka saya ini. Bicara awalnya optimis, lalu ada keraguan berat perjuangan untuk menang Anies, tapi yakin pas time-nya Anies tertinggi suaranya. Betul. Ya kan? Harus ada kerja-kerja politik. Oh, kalau diam saja tidak. Lalu pandangan Mete Zurizul secara pribadi ini ya, bukan di lingkaran apa, mungkin pandangan akal sehat Mete lah. Prabowo Anies itu kan termasuk dekat. Bahkan banyak orang mengatakan kalau Anies ini capres itu sama mengkhianati Pak Prabowo. Anies itu pengkhianat dari Prabowo, dalam tanda kutip. Itu bagaimana tuh? Ya, narasi akal sehatnya itu. Ya, sebetulnya itu kan ketika dia gubernur di Jakarta, ya, bahwa dia tidak mau maju seperti Pak Jokowi yang 2 tahun menjadi gubernur langsung menjadi presiden, ya. Walaupun Pak Jokowi sendiri adalah yang menjadikan Pak Jokowi itu gubernur adalah Pak Prabowo. Nah, ini Pak Anies tidak melakukan itu. Dia selesaikan pekerjaan yang 5 tahun. Nah, artinya setelah itu perjanjian itu tidak ada lagi. Nah, ini kan panggilan sejarah.
bahwa pemimpin itu kan bukan dia yang menginginkan, tapi dia diminta. Nah inilah posisi Pak Anies. Pemimpin bukan dia yang inginkan, tapi diminta oleh rakyatnya yang. Itu dia. Betul ya? Itu dia sebenarnya. Nah, clue terakhirnya apa sih kata kunci menangnya Anies di Sumatera Barat ini? To the point aja, Mete. Kuncinya untuk menang Anies di Sumatera Barat itu adalah yang pertama terdaftar dulu menjadi calon, pasti ya. Terus yang kedua seluruh unsur simpul jaringan yang ada, yang dulu juga saya kan juga relawannya Prabowo dulu. Ya, seluruh simpul jaringan bersatu, masyarakat menyampaikan apa, kenapa pilih Anies, dan kita tidak perlu menjelek-jelekan Prabowo, menjelek-jelekan Ganjar. Yang terpenting sekarang bahwa kalau Anies presiden seperti apa Indonesia dan apa yang akan diberikan untuk Sumatera Barat, itu yang paling penting hari ini. Nah intinya sekarang bagaimana mana yang lebih baik dan mana yang diyakini akan memberikan kontribusi untuk pembangunan Sumatera Barat, itu intinya. Tapi Sumatera Barat itu cuman berapa persen nasional ya? 3%, 5% nasional. Menang telak besar pun di Sumbar. Tapi kalau di nasional nggak dukung kan kalah juga Anies. Ya, tapi itu sudah dipikirkan. Apakah kembali seperti cerita lama sebelum ini Sumatera Barat? Ini sejarah akan berganti 2024. Kita akan buktikan. Welcome to new Indonesia. Tapi yang saya harapkan itu Anies dengan religi, Anies dengan profesor bisa balik kanan dengan Prabowo yang sudah sejak awal Pilpres mulai dari Pak Prabowo cawapres sampai capres 2 kali, itu Sumatera Barat itu sangat ramah pemilihnya ke Pak Prabowo. Ya mungkin karena Pak Prabowo balik kanan juga. Oh. Balik kanan. Tapi kan seorang politisi itu jadi kan berjuang itu kan tidak harus selalu di luar. Di dalam pun dia juga akan lebih indah perjuangannya. Ya sama lah. Prabowo janji peminta kalau dia menang Sumatera Barat tidak akan pernah terlupakan dalam memorinya. Oh iya, iya bagus. Pak Anies bagus. Nah yang terpenting itu kan gini. Gimana Pak Anies? Apa yang pernah dibilang Pak Anies ke Mete kalau saya menang Sumatera Barat akan jadi provinsi internasional misalnya. Makanya politik itu tidak boleh baper. Oh. Seorang Jokowi pun adalah Anies juru bicaranya. Mungkin seluruh Republik ini tahu bahwa Anies termasuk orang yang orang berpikir, oh berarti Pak Jokowi ini bagus karena ada seorang profesor menjadi jubirnya. Itu juga tidak bisa dipungkiri, itu mempengaruhi election, mempengaruhi orang memilih influencer. Oh iya, iya. Terus kok terus sekarang Anies terkesan dijegal oleh Jokowi, itu orang Minang itu tahu. Ini berarti Anies ini kuat nih. Nggak mungkin dia dibeginiin kalau apalagi berarti dia menang nih. Apalagi Muhammad Zurizul koordinator relawannya. Oh insya Allah sama-sama. Ini kita dengan teman-teman relawan masyarakat pendukung Pak Zurizul tuh melihat tidak mungkin segampang itu seorang Mete Zurizul menjadi koordinator relawan Anies. Padahal di koordinator Ganjar, di koordinator Prabowo mungkin masih bisa posisi penting didapat oleh Mete Zurizul. Ya, ini amanah yang luar biasa dari teman-teman dari pusat, amanah yang luar biasa, dan kita akan buktikan bahwa mana tahu Bro Toat. Nah, ini kan tadi Sumbar ini kan cuma 3-4%, 5%. Mana tahu selisih suara Anies dengan yang lainnya itu cuma 1.000. Jadi kan? Karena Sumbar Anies masuk istana menjadi presiden. Dan kita main-main nanti ke istana. Sadap masuk juga itu. Dari pengantaran Mete Zurizul tadi. Saya seperti tidak berbincang dengan seorang Mete Zurizul yang punya DNA Rocky Gerung yang hebat itu. Masa bicara mengenai Anies menang di Sumbar saja nggak bisa meyakinkan kami, saya Salkuos, apalagi pemirsa Ngopi Toat di seluruh dunia. Apa yang menjadi dasar pemikiran akal sehat Mete itu bahwa Anies itu menang besar di Sumbar? Itu yang ingin saya konfrontir, saya gali lagi. Jadi gini, Bro,
Minangkabau ya, ini Minangkabau ya. Banyak panutan Minangkabau itu, yang pertama itu ketokohan, tokoh ya. Tokoh, kita lihat Anies itu memang tokoh, baik nasional, internasional. Kalau kita lihat prestasi yang beliau dapatkan, ketokohan beliau itu yang beliau dapatkan itu jelas. Dan semua orang tahu itu ya, ketokohan dari seorang Anies itu. Di samping dia juga mantan rektor, di samping dia juga sukses 5 tahun gubernur di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, takah. Nah, ini yang menarik ini di Sumatera Barat ini. Takah itu orang Minang ini suka kalau pemimpin itu ya manakah lah gitu ya. Manakah. Baik dari segi perilakunya, adabnya, susilanya segala macamnya. Adab itu sangat penting bagi orang Minangkabau. Nah, yang ketiga itu tagih. Nah, dia mengatakan jalan mendaki dia akan kejar. Nah, dia lewati jalan mendaki hari ini. Nah, itu artinya orang Minang suka dengan itu. Orang-orang yang kritis, bahkan baru saja menjadi calon dia sudah sampaikan permasalahan subsidi mobil listrik, dia sampaikan sama Anies. Berani dia sampaikan. Nah, itu yang disenangi oleh orang Sumatera Barat khususnya dan Indonesia. Orang Indonesia sekarang tidak bodoh lagi. Dia sudah tahu sekarang apa yang terjadi hari ini. Dan Anies adalah solusi bagi bangsa ini. Sip, solusi bagi bangsa. Tokoh, takah, tagih. 2019 Prabowo milik itu semua. Ya. Apakah langsung berubah ke Anies 3T itu? Atau gimana? Nah, orang Minang ini konsisten. Yang diinginkan sebenarnya bagi orang Minang hari itu tuh Prabowo itu sosok, saya kan relawan Prabowo, sosok yang menjadi penyeimbang dari pemerintahan hari ini. Itu yang diharapkan oleh masyarakat Minangkabau. Pada akhirnya tidak ada keputusan di pemerintahan hari ini yang menjadikan pemerintahan itu, kita tidak bisa pungkiri keadaan hari ini ya. Walaupun ada dari segi infrastruktur segala macam yang dibiayai oleh hutang, tapi itu bagi masyarakat sekarang masalah ekonomi. Masalah bagaimana dia bisa menguliahkan anaknya, bagaimana dia bisa makan, itu yang menjadi masalah masyarakat Sumatera Barat. Dan hari ini adalah kekecewaan dari masyarakat Sumatera Barat itu real. Dan relawan-relawan saya hari ini, ya boleh dibilang 80% itu adalah lawan Prabowo waktu 2019. Nah, ini yang menarik. Oh, menarik ya? Menarik. Dan ini akan nggak terjadi miskomunikasi nanti? Oh tidak, saya juga tanya kenapa pindah menjadi dulu awak lah menyumbang awak lah pakai plastik asoi, nyumbang piti segala macam, akhirnya Kak Jokowi gitu misalnya. Ini itu jadi masalah bagi masyarakat Minang. Orang Minang itu kan dibilang ndak pandandam tapi ndak lupo, itu masalahnya. Ya. Berdesak-desakan dulu kampanye, nyumbang, dikumpul pakai piti, katidian segala macam, tapi mereka kecewa. Nah, hari ini penghapus kekecewaan masyarakat Minang itu adalah Anies solusinya. Gitu. Penghapus kekecewaan Minang terhadap Prabowo hari ini adalah Anies. Anies pilihannya adalah Anies. Karena memang Anies adalah masa depan Sumatera Barat, masa depan Indonesia. Walaupun teman dekat nih Anies sama Prabowo dulunya nih. Oh iya, nggak apa-apa, semua politisi itu berteman baik. Iya. Ya, semua politisi berteman baik. Ini kelebihan Mete Zurizul. Ini baru terungkap ini siapa Mete Zurizul. Sehingga itu saya bilang dia Mete Rimau. Dia anak agam ini. Wajar ngomongnya keras, melengking itu. Saya terakhir aja, closing statement Mete aja ini. Terkait dengan 3 capres ini. Terkhusus Anies Baswedan di Sumatera Barat. Ya, karena memang Indonesia itu negara yang besar, apalagi untuk dengan berbagai macam budaya, agama, dan Anies sudah membuktikan di Jakarta sebagai replika dari Indonesia. Dan beliau membuktikan bahwa dia seorang dia tidak seorang nasionalis, tidak politik identitas. Oh, jelas tidak, itu jelas tidak, dan mungkin itu banyak bukti-buktinya. Itu penting ya.
bahwa pemimpin yang seperti inilah yang membuat Indonesia ini aman. Itu penting dulu, aman, nyaman, dan kita go ahead ke depan, memandang masa depan, menjadikan generasi emas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat, bahwa banyak pejuang-pejuang nasional, pahlawan nasional dari Sumatera Barat, dan orang tuanya Anies juga bagian dari pahlawan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini orang Sumatera Barat sudah banyak yang tahu. Nah, ini kita meyakini itu. Nah, yang ketiga, bahwa Sumatera Barat memang sedikit, 5-3%, tapi ingat bahwa tokoh-tokoh Sumatera Barat yang berada di seluruh Indonesia bahkan di dunia, nah itu juga mempengaruhi perpolitikan nasional. Ini penting, bahwa Anies mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan dalam election nanti di 14 Februari 2024, bahwa masyarakat bersama-sama bahwa satu suara itu sangat menentukan untuk bangsa ini ke depan. Itu yang paling penting, Bro Toat. Kita berdoa apapun yang terbaik, tapi intinya semua keputusan itu adalah dari atas. Iya. Yang penting itu Anies, Prabowo sudah ada di Ngopi Toat, tinggal menunggu pendukung Ganjarnya. Dan saya yakin Pilpres 2024 besok ini di Sumatera Barat ini cair. Tidak complang jauh seperti 2019. Ya, target kita 80%. Kalau Sumatera Barat itu complang nama itu, Bete. Kalau kita ingin berharap, karena apapun yang terjadi, yang dilihat nasional itu kan sumbangsi suaranya ke presiden berapa. Kita nggak mau ikut-ikut itu, karena saya melihat salah satu kehebatan orang Minang ini dalam melihat ke depan, alun takile lah takalam. Ya. Alun batan dia orang lah jale pemenangnya. Ya. Masa harus tagak nang kalah terus Ya. Karena itulah adanya ketakutan dari beberapa tokoh politik ini untuk bagaimana Anies ini tidak maju. Karena sesungguhnya mereka tahu bahwa 18 swing voter itu bisa berpindah. Itu yang ditakutkan hari ini. Siap. Mungkin itu kita akhiri Ngopi Toat bicara tentang Anies menang di Sumatera Barat, versinya koordinator lawan Anies Sumatera Barat, Muhammad Zurizul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.